Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sobat yang mulia, bisa berjumpa dengan kami dari penjaga makam. Kami ucapkan terima kasih, kita masih dalam kebersamaan. Mudah-mudahan kita dalam keberkahan Allah Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Sobat sekalian, saya saat ini sedang berada di tengah-tengah sebuah pemakaman, di mana pemakaman ini adalah yang biasa kita sebut alam kubur atau alam barzah, di mana kita melihat ada tumpukan batu-batu berupa batu nisan dari saudara-saudara kita yang telah mendahului kita. Kita lihat ada makaman batu-batu yang berwarna-warni dengan bagus dan indah. Dan lalu saya bertanya, apakah kuburan yang bagus-bagus dengan batu yang berwarna-warni akan masuk surga, sedangkan yang biasa-biasa tidak masuk surga? Atau sebaliknya? Tentu sobat sekalian, tidak demikian. Dikarenakan kebaikan, keberhasilan seseorang di alam akhirat bukan ditentukan dengan baik atau tidaknya sebuah batu nisan, akan tapi amal soleh yang telah mereka lakukan sewaktu di dunia, itulah yang menentukan keberhasilan mereka. Maka barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surganya Allah, maka itu faqad faza. Itulah keberuntungan, itulah keberhasilan. Dan kita, siapapun kita, sobat sekalian, diri saya sendiri suatu saat pasti akan bernasib seperti orang-orang yang telah mendahului kita. Karena kematian adalah sebuah keniscayaan yang harus kita temui. Aina matakunu yudritkumul maut. Bahwasanya kata Allah, dimanapun kalian berada pasti kematian akan menjumpai kalian. Walau kuntum fi furujim musayyadah, walaupun kalian berada pada benteng yang kokoh sekalipun. Maka ini adalah sebuah renungan kita bersama, kita ambil hikmah bersama. Sobat yang mulia, kemudian saya bertanya kepada sobat mulia, bahwasanya orang-orang yang ada di makam ini pasti mereka ingin mengharapkan, ingin hidup kembali, ingin diturunkan ke dunia lagi agar mereka dapat beramal. Yakin atau tidak sobat sekalian? Saya yakin sekali mereka ingin hidup kembali seperti kita di bumi ini. Hatta idza jaa ahadahumul maut, maka apabila telah sampai maut pada seorang hamba, maka qala rabbirji'uli, ya Tuhanku, pulangkan lagi aku di dunia, hidupkan lagi aku agar aku bisa beramal soleh. La'alli amalan solan fima taroktu, agar aku bisa beramal soleh, aku bisa sholat kembali, aku bisa bersodakoh, aku bisa berinfak dan beramal kebaikan sebanyak mungkin. Itu diceritakan Allah dalam Al-Quran. Maka dikatakan oleh sahamba tersebut, kalla fa inna kalimatu huwa qailuha, tidak bisa. Itu hanyalah sebuah alasan, sebuah hujah yang hanya dikatakan oleh sang hamba karena untuk menghindar dari ancaman-ancaman yang Allah berikan kepadanya. Min waraihim barzah, dan di hadapan mereka ada dinding, ada tabir yang menutup mereka sehingga mereka sudah tidak dapat melakukan apa-apa lagi. Itulah jamaah sekalian, maka alam kubur saudara-saudara kita yang kita lihat di sini ini, pada dasarnya mereka dalam keadaan kekhawatiran, kekecewaan, ketakutan bahwa apa yang akan mereka katakan dan akan mereka pertanggungjawabkan. Maka itulah yang mereka harapkan dari kita yang masih hidup adalah doa. Maka doakanlah sahabat-sahabat kita, orang-orang yang mengenal kita, apalagi orang-orang tua kita. Doakan tanpa batas. Kita mau makan, ingat mereka, doakan mereka. Mau tidur, ingat mereka, doakan mereka. Setelah sholat, ingat, doakan mereka terus. Itu yang akan menolong mereka sobat sekalian. Lalu yang terakhir, saya akan
bertanya kepada sobat sekalian, apa yang sobat sekalian apabila lihat sebuah pemakaman, maka kita akan terlintas dalam benak kita sesuatu yang menakutkan, sesuatu yang menyeramkan. Mungkin hantu, pocong, bisa jadi kuntilanak atau genderuwo. Jamaah sekalian, itulah adalah ketakutan yang tidak berdasarkan ilmu, ketakutan yang tidak akan memberikan dampak kebaikan pada kita sekalian. Tapi justru ketakutan itu adalah akan membawa kebaikan apabila yang kita takutkan adalah kita mati hanya bekal sedikit, tidak cukup untuk melanglang buana ke akhirat dalam waktu yang tidak terbatas, atau kita tidak membawa bekal sedikit pun sehingga kita harus sengsara dalam akhirat nanti. Yang kita takutkan juga yaitu apabila kita tidak dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Itu adalah sebuah ketakutan yang harus jadi kita pikirkan untuk selamanya. Dan yang kita takutkan adalah apabila kita harus dilemparkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Auzubillah min auzubillah. Demikian pesan dari kami, penjaga makam, mudah-mudahan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.